tahu gitu lebih detailnya tuh seperti apa gitu ya. Yang pastinya forum ini kita buka seperti ini supaya nanti ada edukasi yang lebih baik terhadap masyarakat ya, bahwa dengan contohnya saya yang tertimpa masalah ini akan menjadi lebih lebih paham lagi masyarakat, seperti mau mengikuti investasi yang lainnya tuh harus lebih hati-hati, karena kita aja yang sebagai public figure, sebagai artis ini pun masih bisa tertipu. Jalurnya nih, alurnya ini bagaimana? Nah, hari inilah kesempatan kita, saya sendiri sebagai brand ambassador yang dirugikan pengen tahu gitu lebih detailnya tuh seperti apa gitu ya. Yang pastinya forum ini kita buka seperti ini supaya nanti ada edukasi yang lebih baik terhadap masyarakat ya, bahwa dengan contohnya saya yang tertimpa masalah ini akan menjadi lebih lebih paham lagi masyarakat, seperti mau mengikuti investasi yang lainnya tuh harus lebih hati-hati. Langsung saja, mungkin teman-teman media sudah ada yang tahu mungkin ya, sebelum hari ini kita talk show Cicat ini, mungkin sebagian sudah tahu juga dari berita-berita yang kemarin. Ini melanjutkan berita yang kemarin, yaitu saya sebagai brand ambassador yang ada nilainya sebagai seorang artis yang dikontrak oleh salah satu brand, yaitu dari Angel Token, tetapi saya tidak menerima itu sebagai kompensasi saya sebagai seorang artis dan brand ambassador. Dan juga ternyata di perjalanan ini, kasus ini ya, begitu kita dalami, begitu saya alami, dan juga banyak sekali message yang contoh misalnya investor yang komentar di DM saya, nge-DM saya apa, lalu di situ saya menemukan ada indikasi-indikasi yang menurut saya itu nanti akan dijelaskan juga oleh kuasa hukum saya, ini akan merugikan masyarakat gitu ya. Kalau secara kriptonya, karena memang saya juga orang awam ya, saya juga tidak bermain gimana, nggak paham banget gitu. Jadi saya juga nggak bisa menjelaskan secara detail, tapi di sini juga saya ingin mengetahuinya karena ada pakar juga dari sini dan juga ada kuasa hukum juga. Jadi saya mau lebih di sini tuh saya lebih mau pengen tahu juga nih gitu, hukumnya seperti apa, kripto ini berjalannya seperti apa, dan undang-undangnya bagaimana gitu kan. Karena antusias saya pengen tahu ini tambah besar semenjak saya merasa dirugikan sebagai seorang brand ambassador, sebagai artis, dan pernah diajak juga bermain di situ, tetapi karena saya nggak mengerti, jadinya saya jadi bingung. Oke, sebagai sarana kita untuk mendapatkan pengetahuan tentang kripto, cuman sangat disayangkan adalah peran pemerintah di sini tidak dilibatkan. Artinya biar lebih mengenal lagi tentang apa dan bagaimana soal bisnis kripto ini. Terutama kepada pengacara, saya melihat penjelasannya cukup bagus, hanya tidak didukung oleh peran pemerintah dalam hal ini yang tadi disinggung oleh pengacaranya Mbak Angel. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Didik, boleh langsung dijawab oleh Mbak Angel dan Mas Deo nanti ya. Iya, terima kasih Mas Didik, teman lama. Jumpa lagi. Kalau ditanya kenapa sih, kan simpelnya kenapa sih mau gitu, apakah bisnis ini menjanjikan atau apa gitu ya. Tadi awal saya bilang sebenarnya kalau bisnisnya saya sama sekali nol, saya nggak tahu ya. Tetapi sebagai seorang artis yang sudah biasa dikontrak sebagai brand ambassador gitu ya, tentunya pada saat ada klien yang meminta manajer saya untuk saya mau pakai si artis A misalnya, si Angel Elga gitu, kira-kira mau nggak ya gitu. Nah, kita sebagai artis sudah pasti yang namanya kita mau dikontrak salah satu brand, ya udah gitu, asal nominal itu memang jelas gitu kan. Nah, pada saat itu memang kontraknya adalah kontrak brand ambassador gitu. Jadi saya pikir ya udahlah, cuman memang agak sedikit khawatir di awal memang apakah ini investasi ini aman atau enggak. Yang tadi saya jelaskan lagi, oh ya
mungkin ikut-ikutan kayak teman-teman yang lain nih. Kebetulan teman-teman yang lain waktu itu kan lagi launching juga, sekasat pikiran saya, oh udahlah ini aman deh gitu. Nah, tapi kalau misalnya bisnisnya atau apa, memang saya nggak melihat ke sana gitu. Saya nggak melihat ke sana karena kenapa saya nggak melihat ke sana? Karena memang saya nggak tahu main kripto ini seperti apa gitu. Tapi kenapa ada saya ikut 100 juta? Itu sebenarnya hanya karena gini loh. Ini misalnya klien saya sudah dengan kontrak saya dengan nilai kontrak adalah miliaran misalnya. Tiba-tiba dia mengiming-iming nih, udah deh kamu ikut juga deh, itu kan akan double loh nanti keuntungannya gitu kan. Saya aja bisa bayar kamu miliaran dari keuntungan ini gitu kan. Udah deh, itu cuma dasarnya saya cuma karena nggak enak aja gitu. Ah udahlah, 100 juta ini gitu, udahlah coba-cobalah. Saya pikir dari uang brand ambassador nanti dia bayar, kok juga tergantikan gitu. Misalnya pikiran saya seperti itu. Ya udahlah, karena rasa tidak enak saya terhadap teman dan juga saya diiming-imingin juga gitu kan, dan juga dijanji-janjikan, tenang aja nanti saya ada laporannya, tenang aja nanti saya kasih tahu aplikasinya, nanti saya ajarin gitu kan. Nah tapi ini semua kan janji-janji semua gitu kan. Nah tadi saya pikir udah deh, saya juga 100 juta ini anggaplah untuk belajar gitu. Dengan dia kasih tahu aplikasi itu kan saya jadinya belajar kan. Oh ya udah saya mau belajar, tapi belajar pun saya nggak tahu rumahnya di mana gitu, caranya seperti apa gitu kan. Nah ini sih sebenarnya kalau itu tanya sebelum kontrak ini apakah tahu gitu cara bermainnya atau mau kedepannya seperti apa, ini saya benar-benar nggak tahu. Saya murni hanya pure di kontrak sebagai brand ambassador seperti produk yang lainnya. Kalau disodorkan kontrak udah nego, oke, sama-sama happy, udah tanda tangan. Saya hanya menjalankan tugas saya sebagai artis, photoshoot, bikin iklan segala macam, itu aja sih gitu. Ya ini memang alhamdulillah ya, karena juga dengan pemberitaan kemarin akhirnya juga ada reaksi juga dari media-media, terutama media dari Polda ini. Ya saya seperti hadir di sini hanya sebagai ya narasumber yang memang mengalami gitu. Memang saya mengalami korban dan juga peristiwa yang kemarin saya laporkan, dan memang masih satu warna lah gitu. Jadi ya udah, saya juga pengen tahu juga gitu kan, ini sebenarnya secara hukumnya ini bagaimana gitu. Walaupun kemarin laporan kita sudah jelas bahwa ada penipuan, tetapi secara lebarnya kripto ini seperti apa gitu. Nah ini yang saya juga pengen tahu, saya juga diskusi gitu. Tapi sudah ada titik terang nggak sih atas laporan kemarin? Boleh kamera? Titik terang sih ya nanti pihak kuasa hukum aku sih yang memang yang bekerja, yang mengikuti seperti apa gitu. Kayaknya sih ya mungkin kemarin kita udah tahap sampai